warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatik قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. Allah dengan segala firman-Nya. Karena waktu menunjukkan sudah siang pukul 10, langsung saja kepada Ustaz Burhan untuk memberikan kajian pada pagi hari ini. Ustaz, dipersilakan. Aku kok bertep. Sudah. Duduk sini. Hah? Apa? Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, orang di planning langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, jamaah majelis taklim Amiratul Nisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih berkenan berikan waktu kepada kita untuk bisa melestarikan hubungan kekerabatan, melestarikan hubungan darah yang ada di antara kita ini. Kesyukuran yang diselimuti oleh sebuah keimanan, kesyukuran yang diselimuti oleh sebuah kesempatan, dan kesyukuran yang diselimuti oleh adanya kemauan di antara para jamaah, sehingga pada pagi menjelang siang ini posisi kita ada di tempat yang bisa membawa pribadi-pribadi kita ini mengingat betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat bertemu sesama makhluk Allah yang insya Allah akan dijaga oleh Allah keimanan kita semua ini. Kemudian nikmat udara yang saat ini masih diberikan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kedua bola mata yang masih dan keindahan ciptaan Allah pada pagi hari ini kepada kita. Saudaraku, mendekati memasukinya bulan Muharram yang notabene adalah bahwasanya hatta tunfiqu mimma tuhibbun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma. Kalian tidak akan sekali-kali sampai pada tingkatan kebaikan sebelum kalian menafkahkan. Sebagian tidak pernah melihat siapa saudara kita yang ada di kiri rumah kita atau di kanan rumah kita, atau mungkin dalam kehidupan kita bermasyarakat kita tidak pernah menyentuh mereka-mereka
satunya adalah apa yang dikatakan oleh beliau, itu harus selalu menyertai ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berkata dalam diri bahwasanya jangan pernah kita berkata bahwasanya saya beriman kepada baginda Rasulullah, tapi tidak pernah mengimplementasikan keimanan itu. Makanya banyak di ayat Al-Quran itu penyandian keimanan itu dengan amal soleh. Amal soleh itu omong kosong. Bagaimana saya berkata kalau saya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah itu punya dua sifat yang maha agung, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, ketika kita mengucapkan kalimat Ar-Rahman itu, Ar-Rahim, mulut ini mingkem. Sebetulnya ini menandakan dua hal. Ketika kita mengucapkan kalimat Ar-Rahman, ketika mulut ini membuka, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pandang bulu kepada makhluk yang Dia ciptakan, yaitu manusia, baik itu yang beriman kepada Dia maupun yang tidak beriman, bahwasanya kebaikan itu tidak perlu dikotak-kotak. Kebaikan itu tidak perlu dipilih atau dipilih dan dipilah. Sepanjang dia itu manusia dan dia itu ciptaan Allah, kita mengikuti sebagai sabdanya Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlak. Satu pertanyaan di antara semua panitia yang ada pada saat itu, daging ini boleh mereka yang non-muslim, kan begitu ya? Boleh apa tidak? Kemudian saya jawab, daging ini ketika sudah dipotong sudah menjadikan hak mereka-mereka yang mau diberikan oleh sahibul kurban kepada siapa saja yang dia inginkan. Cuman kita ada Islam ini seperti ini. Jangan kemudian kita antipati. Ini harus dimiliki oleh mereka-mereka yang muslim, tidak. Makanya Nabi mengatakan takhaku berakhlaklah kalian seperti Allah punya akhlak itu, Ar-Rahman tadi itu, tanpa perlu kita memilih dan memilah yang harus kita berikan. Kemudian ada kalimat Ar-Rahim. Ar-Rahim itu mulut ini mingkem ketika dia mengucapkan Ar-Rahim, itu artinya kebaikan itu kepada pribadi kita sendiri. Ada sebuah cerita Sayyidina Ali itu ketika dia melihat istrinya sedang termenung, katakan, Fatimah, hari ini ada makan apa tidak? Tidak ada. Jangankan untuk kita berdoa, untuk anak kita saja tidak ada. Kemudian Sayyidina Ali mengambil inisiatif, dia keluar. Dalam pertengahan perjalanan, dia boleh nggak kira unta ini mau titipkan ke aku yang menjualnya. Gitu. Lah, orang ini kemudian mempersilahkan Ali untuk menjual hewan kurban ini karena dia percaya ini menantunya Rasul, tidak mungkin dia akan mengambil kemudian tidak memberikan bayaran yang tidak mungkin. Sesampainya dia di satu tempat, sebelum sampai di tempat pasar hewan itu dia ketemu lagi sama seseorang. Kemudian orang itu berkata, Ali, ini hewan punyamu? Iya. Mau jual biru? Aku mau jual 75. Ketika itulah Rasulullah SAW masih ada di masjid. Ali mengatakan kepada Fatimah, tolong ini dimasak, ini mau pakai untuk kebutuhan keluarga kita. Saya mau ketemu Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pembawa rezeki siapa? Ibu-ibu tahu? Malaikat pembawa rezeki siapa? Trompet siapa? Lah ya, ibu-ibu malah malaikat yang ngeri-ngeri yang apa? Israfil, peniup trompet, yang jogot rokok. Lah yang kasih tiap hari nikmat itu siapa? Kemudian pada saat yang bersamaan Allah memberi kita sebuah rezeki. Pada saat yang bersamaan otomatis dalam
bagaimana cara menyenangkan cucu, itu prioritas utama kita. Tapi di satu prioritas, sehingga berapapun yang kita punya pada saat itu, ketika ada yang membutuhkan, otomatis harta itu kan harus dibagi tiga. Satu digunakan untuk kita secara pribadi. Inilah yang disebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Gak mungkin kamu sampai pada titik kebaikan kalau kamu tidak mau menafkahkan sebagian apa yang kau cintai. Yang kita cintai itu yang sepertiga itu. Sepertiga harus dikeluarkan. Tapi ingat, keimanan kita akan selalu dicoba oleh sebuah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam seorang sahabat Nabi itu waktu kepada beliau Rasulullah, "Ya Rasul, saya ini kedatangan kerabat saya dari jauh. Dia nginep di tempatku lama sampai hari ini belum pulang-pulang. Saya itu repot. Saya harus membiayai ini, kebaikan kepada keluarga, dan dia itu juga bagian dari kerabat, dan di satu sisi kerabatmu ini ingin belajar di masjid ini dengan aku sebagai nabimu dan dengan sahabat-sahabat sebagai sahabatmu, rezeki ibu-ibu, ada anak tangga, berapa anak tangga. Ketika itu kita merasakan satu kenikmatan yang luar biasa. Dengkul ini tidak sakit gitu ya, kan ini nikmat banget kan, itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya sesuatu yang kita makan, tapi apa yang kita rasakan dengan memprakarsai majelis taklim seperti ini bukan sesuatu hal yang mudah. Kita bersyukur ada yang mewarnai. Artinya apa? Kebaikan itu terkadang dipaksa. Kalau nggak dipaksa, tidak ada pionirnya, tidak ada panglimanya yang ngoyak-ngoyak seperti ini. Ya kadang-kadang kita ya santai saja di rumah. Memang ibu-ibu, surga itu yang paling penting lain-lain itu ketika kita ke kanan dan ke kiri sebagai penutup sholat. Itu untuk menyadari ada saatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada saatnya juga kita harus tahu aku ini kakinya itu di atas bumi. Assalamualaikum. Oh iya, ada tetanggaku ternyata di sebelah kananku. Assalamualaikum yang kedua. Oh iya, ada tetangga. Jadi filosofi sholat itu mengajarkan kepada kita bahwasanya di dunia ini tidak hanya kita yang hidup, ada orang lain yang terkadang, maaf, dia membutuhkan uluran tangan. Yang kemudian uluran tangan itu datang dari pribadi-pribadi. Itu kita berikan untuk membahagiakan orang lain. Dan sebutir kurma saja itu sudah membangkitkan segala kebaikan yang ada pada seseorang. Sebutir kurma, apalagi itu bisa kita berikan sesuatu yang menggembirakan lebih dari hanya sebutir kurma kepada orang lain, maka kualitas. Amin. Saya perjelas lagi, husnul khotimah itu bukan orangnya sudah meninggal. Husnul khotimah itu orangnya sebelum meninggal. Jadi salah kalau seandainya, mudah-mudahan orang-orang yang mungkin siangnya kita pernah disakiti, yang mungkin menjelang tidur kita juga pernah disakiti, entah itu face to face atau melewati media massa, tapi ketika kita beranjak menuju tempat pembaringan, kita tidak menyimpan rasa sakit itu mati. Ada yang tahu? Sekarang pertanyaan kedua saya, tahu nggak semalam tidur ibu itu jam berapa? Tahu jam berapa? Tahu?
Mungkin ketika berbaring ibu tahu jam sekian, tapi ketika ibu beles itu ibu tahu? Tidak tahu. Sesungguhnya Allah setiap hari ngajarin kita untuk menghadapi kematian yang sesungguhnya ya sama ketika kita tidur. Tahu kemana tangan ini ngerayap malam itu? Tidak tahu. Karena kematian yang semu itu sudah diajarkan setiap hari kepada kita. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, kebaikan terus sebarnya sepanjang kita mampu. Karena seminimal-minimal kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain ketika kita bertemu dengan seseorang dan pada saat itu kita tersenyum kepada dia. Pertanyaan saya, kalau dia tidak punya masalah sama kita, saya tersenyum sama orang itu, kira-kira orang itu tersenyum apa tidak sama kita? Pasti tersenyum. Sampai kepada saya bagaimana? Tidak usah khawatir, kebaikan itu akan selalu berputar di arsy Allah, menanti siapa yang kira-kira akan diberikan kembali. Kalau hari ini saya berbuat baik, hari ini saya tidak menerima kebaikan yang saya kerjakan, tidak usah khawatir Bu, saya punya anak, mudah-mudahan nanti anak saya yang ketibanan kebaikan yang pernah saya. Anak saya tidak menerima, mudah-mudahan cucu yang menerima. Gitu. Ujuk-ujuk kita sudah gak ada di dunia ini, ada seseorang datang dan pada saat itu anak kita dalam keterpurukan ekonomi, bisa kan? Hutangnya banyak misalnya, ujuk-ujuk ada orang datang. Kebaikan orang tua, karena kebaikan yang pernah kita tanamkan. Walau mungkin pada saat itu kita tidak menerima kebaikan itu, tapi mudah-mudahan anak cucu kita menerima kebaikan. Oleh karena itu, saudara itu, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di usia yang sudah tidak ada yang di bawah 40, tidak ada, di atas sudah 40. Padahal baina sab'in, baina sittin, antara 60 umurnya umatnya bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya malaikat kematian itu malaikat yang tidak punya sopan santun. Kalau dia sudah diperintah dia akan datang. Saya mau tanya sama ibu, kira-kira malaikat maut itu datang, kematian itu datang mengunjungi kita 3 kali. 1 jam itu malaikat maut itu mengunjungi kita 3 kali. Itu artinya berapa menit? 60 bagi 3 20 menit. 20 menit sekali. 20 menit sekali datang terus. Sekarang 20 menitnya hitungannya kemana? Kita tidak tahu. Mau juga 20 menitnya itu kita tidak bisa meraba dari mana datangnya 20 menit itu. Makanya sebaik-baik orang yang beriman, sebaik orang-orang yang tahu bahwasanya dia akan didatangi, nggak mau, jangan pernah lupa Bu, seperti apa yang pernah saya sampaikan di satu pengajian, bahwasanya bersyukur itu tidak cukup dengan kata-kata alhamdulillah, tapi bersyukur itu ketika kita menikmati sarana dan prasarana yang diberikan. Apa ibu-ibu? Ibu tidak tahu sinetron biasanya. Panggilan. Adalah sinetron yang baik, mengikuti satu episode saja, karena itu ruginya luar biasa kan begitu dalam pandangan orang-orang yang hobi nonton sinetron kan gitu. Dan bahkan kadang-kadang masih di jalan, ayo topa cepat ini sinetronnya udah mau main, karena takut ketinggalan satu episode. Padahal Bu, pada saat kita bisa melihat nonton, tapi pada saat itu kita malah mengeluh-ngeluhkan. Ini tidak terfikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, kamu itu sudah kufur nikmat pada saat itu. Pada saat itu pernah nggak terpikir di samping kita ini sedang menunggu, ketika kita terbahak-bahak dan pada saat itu ambil itu husnul khotimah. Ingat kata-kata Imam Syafi'i itu mengatakan, yang namanya orang bersyukur ketika dia menikmati semua sarana yang diberikan, mata sehat, telinga sehat, hati sehat, badan
diem nonton sinetron, tapi ini tidak ingat sama yang di atas. Itu maksiat Imam Syafi'i. Bukan abot, bukan. Kita tidak perlu, tapi cobalah untuk selalu apa? Astagfirullah. Duduk sendirian di teras lagi minum teh gitu, melihat orang lalu lalang di depan rumah kita beristighfar. Pada saat itu ternyata makanya saya kadang-kadang teringat sebuah nasihat ketika saya bawa mobil. Orang ini selalu mengingat bahwa mobil itu kalau tipnya itu bisa ada alunan ayat-ayat. Kalau itu tidak ada, cobalah untuk bertawassul dengan kalimat-kalimat thayyibah ketika kita nyetir. Jadi mulut tidak berbicara tapi hati yang berbicara. Istighfar aja terus. Karena dengan istighfar itu ternyata semua banyak-banyak istighfar. Ada lagi ya Rasul, anak saya kok kayak nakal. Rasulullah banyak istighfar. Ya Rasul, saya ini banyak hutang. Bagaimana cara untuk menyelesaikan? Ya banyak-banyak istighfar. Ternyata cuma satu kalimat nasihat, tapi berbagai masalah bisa diselesaikan oleh kalimat itu. Kalimat itu adalah kalimat istighfar. Banyak istighfar di kala kami. Berikan 24. Ya sekian itu warga Israel bulan balik, nggak capek deh. Hati-hati, 20 menit dari yang mana kita tidak tahu. 20 menit nanti di angka 12, terus 20 menit kemudian baru kita siap-siap, oh tidak, ternyata lewat juga. Tapi itu akan datang kepada kita semuanya. Makanya setiap hari kita diajarin untuk mati lewat tidur itu. Karena pada saat kita tertidur, sesungguhnya itu kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebuah kebaktian yang besar. Dan mudah-mudahan itu bisa pasti akan kita lewati, karena untuk memulai perjalanan periode ketiga, rahim itu satu, ini sekarang dua, yang ketiga harus melalui satu pintu, kata Nabi. Pintu itu adalah pintu kematian. Tidak usah disesali, karena itu pasti akan kita jalani. Insya Allah, dan mudah-mudahan pada saatnya itu datang, kondisi kita ada dalam kondisi sedang terhubung dengan Allah Subhanahu, ada dalam kondisi toharoh terus, suci terus. Mungkin pada saat itu Allah ambil kita, mudah-mudahan itulah bagian dari rencana Allah untuk menjadikan kita bagian dari umatnya baginda Rasulullah. Anak yatim itu sudah berkarya, sudah berinisiatif dan segala macam, dia sudah tidak masuk kategori anak yatim. Jadi yang masih lemah dalam arti kata belum bisa mengurus kehidupan mereka yang memang posisinya ada sesuatu yang dititipkan Allah kepada kita untuk bisa kita berikan kepada mereka yang lemah secara materi. Dan mudah-mudahan sekali lagi ada kekuatan buat kita dan kesempatan untuk bisa beramal soleh kepada mereka yang dekat kepada kita. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, berikanlah hamba-Mu ini anak-anak yang soleh dan solehah,
yang saleh dan salehah. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang beramal saleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, tawbil 'umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana ila al-khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna waqdi hawaijana bid-dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami dalam kebaikan ya Allah. Panjangkanlah usia suami kami, anak-anak kami dalam kebaikan ya Allah. Sehatkanlah jasad kami, sehatkanlah badan kami ya Allah, agar kami dapat berbuat baik kepada manusia, dapat berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan kami, dan dapat beramal soleh dan juga beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terangilah hati-hati kami menjadi hati-hati yang baik, tidak pernah hasad dengki kepada siapapun. Ciptakanlah kami orang-orang yang selalu sabar, sabrun jamil. Jadikan kami seperti itu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bentuk fitnah kehidupan, segala bentuk fitnah dari kanan dan kiri kehidupan kami. Jauhkanlah keluarga-keluarga kami ya Allah dari godaan-godaan yang dapat membawa kami kepada keterpurukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, di penghujung doa ini izinkan hamba-Mu ya Allah diperkenankan untuk bisa hadir di kedua tanah suci Mekah ataupun di Madinah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik saudaraku, doa untuk menantuku Rizka Septiana. siapa? Rizka Septiana binti Erena bisa Aduh, namanya nggak tahu. Wis Rizka wae itu. Iya ya. Maju Rizka. cucu. Maju cucu. Apa cucu? Cucumu namanya siapa? Daisha sama Raihan. Namanya angel-angel ya. Ini tak tapi Ya. Baik ibu-ibu, ada permintaan, mari sama-sama kita berdoa untuk kesehatan anak dan cucu dari saudara kita yang bernama Rizka Rizka Septiana, dan juga anaknya siapa? Daisha, Desha, yang kondisi saat Rahaihan. ini sedang diuji